Baik, sahabat-sahabat, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan lanjut tetap di podcast Anak Medan. Beritanya yang terbaru. Dan apa itu? Silakan simak. Di video saya kemarin, saya sudah beritahukan ya, ada beberapa orang ya, pemerhati keadilan, ya, para pakar-pakar dan pemuka-pemuka masyarakat ya, yang membawa data ke KPK perihal tentang mantan Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini dipertegas oleh Bung Ray Rangkuti. Ayo simak apa yang dikatakan beliau. Adanya perdebatan soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik, apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, apa yang dikatakan oleh Bung Ray Rangkuti itu benar. Kita nggak bisa membuktikan. Masih ingat nggak ketika para wartawan menanyakan langsung kepada Pak Jokowi, Pak, mengenai rilisan OCCRP, apa kata Pak Jokowi? Mana buktinya? Mana buktinya? Jadi ini adalah salah satu pengalian isu yang bisa kita lakukan hanyalah seperti dikatakan Bung Ray Rangkuti, mereka sudah memberikan data dari tahun 2022 ya sampai dengan terakhir di tahun 2024, bahkan di akhir tahun mereka sudah mendatangi gedung KPK. Kita lanjut ya, apa yang dikatakan oleh temannya Bung Ray Rangkuti. Sudah disampaikan ke KPK baik 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambahan hari ini. Kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, carut-marut demokrasinya, dan salah satu mantan presidennya masuk dalam daftar presiden yang terkorup di dunia. Tentu kita malu ya. Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada persiapa, nggak ada itu. Namanya tetap ada. Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama, dengan menyebut OCCRP itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Dan kira-kira gitu. Yang ketiga, mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah isu yang terakhir tuh, itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take down-nya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu gitu. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi. Dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan. Ya kan? Dari keluarga Pak Jokowi. Dan sebagainya. Termasuk di dalamnya sudah disampaikan di peradilan. Apa itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan Blok Medan.
dan sebagainya gitu. Inilah yang harus kita cermati sahabat-sahabat, ada 4 tadi yang dikatakan oleh Bung Ray Rangkuti. Jadi pengalian-pengalian isu yang dibuat oleh buzzer-buzzer yang bekerja sama dengan Bapak itu ya, si Raja Jawa itu, semoga apa yang dikatakan atau data-data yang sudah dibawa oleh Bung Ray Rangkuti beserta teman-temannya bisa menjadi panduan penyidik KPK untuk melakukan penangkapan serta memproses. Ayo, jangan hanya menggeledah rumah Pak Hasto saja bisa, tapi geledahlah rumah mereka yang melakukan banyak tindakan korupsi. Merdeka!